Oke, selamat datang di ulasan sejarah kita kali ini. Coba deh, tarik nafas dalam-dalam sekarang. Kerasa kan? Ya, udara kemerdekaan ini udah bebas kita hirup sekian tahun lamanya di Indonesia tercinta. Tapi, pernah nggak sih kalian mikir, jauh sebelum teks proklamasi itu dibacakan, siapa sebenarnya sosok misterius yang benar-benar memulai semuanya? Ini adalah satu pertanyaan besar yang sering banget kelewatan. Siapa sih yang pertama kali mencetuskan ide tentang negara Indonesia? Namanya mungkin jarang banget nongol di buku-buku cetak sekolah kita, tapi aslinya dialah pejuang revolusi yang pemikirannya itu loh jauh melampaui zamannya. Bisa dibilang, dialah Bapak Republik kita yang sesungguhnya, Tan Malaka. Nah, mari kita mundur sedikit ke masa kecilnya. Tan Malaka kecil ini ternyata anaknya suka banget berpetualang. Hobinya lumayan ekstrem nih buat anak seumurannya, yaitu berenang di sungai yang arusnya deras. Saking nakal dan aktifnya, ibunya tuh sampai sering banget menjewer pusarnya keras-keras. Kebayang ya isengnya gimana? Tapi di balik tingkahnya yang pecicilan itu, tersimpan otak yang luar biasa brilian, yang siap mengubah sejarah. Terus, ada satu keajaiban sosial yang terjadi. Keluarganya ini bisa dibilang hidup dalam kemiskinan. Hampir aja kepintarannya tuh sia-sia. Tapi karena nilai sekolahnya cemerlang banget, guru-guru dan warga kampungnya sampai terkesima. Saking banggahnya mereka ini rela loh patungan, ngumpulin duit bareng-bareng. Tujuannya cuma satu, ngirim pemuda cerdas ini buat lanjut sekolah melintasi lautan langsung ke Eropa. Gila nggak sih? Dan di Eropa inilah takdirnya mulai terbentuk. Di tengah cuaca yang dingin, Tan Malaka sering harus meringkuk di kamar yang sempit dan gelap. Satu-satunya cahaya yang dia punya waktu itu cuma dari lembaran buku-buku kaum intelektual. Lewat ruangan kecil itulah matanya langsung terbuka lebar. Dia melihat ada begitu banyak ketidakadilan di seluruh dunia, dan seketika itu juga pikirannya langsung melayang ke negerinya sendiri yang lagi menderita dicekik penjajah. Oke, coba kita selami ini lebih dalam, karena ini penting banget. Buatan Malaka, ada satu kesadaran revolusioner yang muncul. Buku adalah peluru, dan kata-kata adalah senjata. Ini benar-benar jadi titik balik buat dia. Dia sadar, dia nggak cuma pengen pinter sendirian. Dia langsung memutuskan buat pulang, bawa semua ilmu yang dia dapat sebagai amunisi, murni buat ngebela tanah airnya. Tapi, ya realita pas dia pulang tuh nggak seindah yang dibayangin. Baru aja pergerakan politiknya dimulai, dia langsung dikejar habis-habisan sama pemerintah kolonial Belanda. Nggak ada pilihan lain dong, hidupnya otomatis berubah jadi satu pelarian panjang yang melelahkan. Disinilah masa terburuk dan ujian kelangsungan hidup yang paling berat buat dia dimulai. Dan coba dengerin deh statistik ini, karena ini mengilustrasikan dengan sangat brilian betapa gila dan absurdnya pengorbanan dia. Bayangin aja, dia harus gonta-ganti sampai 23 nama samaran. Dia kabur menjelajah ke 11 negara, sampai bisa menguasai 8 bahasa, dan bahkan dia harus kerja serabutan jadi tukang ketik cuma buat nyambung hidup dari kejaran aparat kolonial. Skala stres dan cara dia bertahan hidup setiap harinya pasti udah di luar nalar. Tapi hebatnya nih, justru di tengah pelariannya yang super menguras fisik dan mental itu, masterpiece terbesarnya lahir. Dia menulis sebuah buku berjudul Nar de Republik Indonesia. Maksudnya, di saat titik terendah dan tergelapnya dalam persembunyian, dia malah berhasil merumuskan sebuah buku panduan fondasional yang luar biasa banget buat merancang sebuah negara. Keren banget kan? Biar kebayang betapa krusialnya buku ini, mari kita bandingin sebentar. Kalau di zaman kerajaan dulu kita punya Gajah Mada dengan visi historisnya menyatukan Nusantara, nah buku Tan Malaka ini ibarat buku panduan modern untuk mewujudkan Republik Indonesia itu sendiri. Buku ini tuh dibaca sama para pejuang revolusi lainnya. Literally jadi bensin yang nyulut api perlawanan dan bikin nama Tan Malaka jadi legenda di kalangan pergerakan. Oke, sekarang kita maju ke masa fajar kemerdekaan. Walaupun dia ini pionir utamanya, ada satu konflik prinsip yang muncul. Tulang punggung Tan Malaka itu ibaratnya terlalu keras buat membungkuk ke siapapun. Sifatnya yang sangat teguh dan ogah kompromi ini pada akhirnya malah memicu perdebatan ideologis yang panas banget di antara para pendiri bangsa di detik-detik menjelang kemerdekaan. Jadi, poin krusialnya itu ada di benturan dua jalan ini. Di satu sisi ada duet Soekarno-Hatta yang pragmatis, milih buka diplomasi sama Jepang demi kemerdekaan. Tapi di sisi lain, Tan Malaka tetap ngotot sama prinsipnya, perlawanan mutlak, tanpa kompromi. Kita di sini nggak lagi ngejudge mana yang lebih benar ya, tapi ini nunjukin ke kita betapa kompleks dan beratnya pilihan jalan kemerdekaan yang harus diambil saat itu. Dan inilah yang ngebawa kita ke sebuah ironi sejarah yang lumayan nyesek. Pas momen puncak yang ditunggu-tunggu itu akhirnya tiba,
Yap, pembacaan teks proklamasi bersejarah itu, pria yang nulis konsep dan panduan negaranya ini justru sama sekali nggak ada di sana. Secara fisik, Tan Malaka benar-benar absen dan nggak ikut ngerasain euforia kemerdekaan yang dia rintis sendiri. Setelah proklamasi, namanya pelan-pelan makin redup, ketutup sama bayang-bayang kebesaran Soekarno dan Hatta. Apalagi pas lagi sibuk-sibuknya negosiasi antara Indonesia dan Belanda, pengaruh Tan Malaka benar-benar makin pudar. Padahal, dia masih super yakin kalau melawan secara aktif itu adalah satu-satunya cara buat ngusir penjajah secara total. Nah, di saat pengaruhnya makin tersingkir, terjadilah satu pertemuan yang sangat menentukan. Tan Malaka ketemu sama seorang pemuda Sumatera bertubuh kecil sama kayak dia, yaitu Sultan Syahrir. Di pertemuan takdir ini, sang legenda nitipin satu pesan. Sebuah pesan yang seketika bikin Syahrir dihadapkan pada dilema yang luar biasa berat di hatinya. Dan itu membawa kita pada pertanyaan penutup yang bikin penasaran ini. Terus, di manakah Syahrir harus berpihak? Apakah dia bakal ngambil jalan diplomasi para pemimpin saat itu? Atau milih perlawanan mutlak warisan dari Bapak Republik yang terlupakan ini? Dari sinilah perjalanan baru Syahrir buat nentuin arah revolusi kita dimulai. Sebuah pertanyaan yang nyisain sejarah panjang untuk kita pelajari. Terima kasih udah mendalami sejarah bareng saya di ulasan ini. Teruslah menggali dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.